So yeah, New Year, new COVID mutation. Dan kayaknya kita memang harus belajar to live with it, beradaptasi gimana hidup sama COVID. And yeah, so here I am traveling from Singapore to Jakarta. Sekarang aku lagi di waiting lounge dan kita bentar lagi mau boarding. Tadi proses check-innya lancar banget. Kita lagi mau makan dulu. Jadi gak sabar mau nyampe di Jakarta. Mau karantina dulu. Habis itu setelah karantina kita langsung mau pulang kampung. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. It's a room tour now. Jadi ini udah check-in. Dan di sini ada toiletnya. Di sini ada walk-in wardrobe dan di sini bagian kamar mandinya. Di sini ada dressing table juga. And it's me over there. Terus di sini ada double wastafel dan juga ada bathtubnya yang ini kacanya langsung gini, nggak tahu kenapa tujuannya. Ada of course ada shower juga. Dan masuk di sini ini ada working table. Kayaknya Tarun sama aku bakal gantian pakai ini. Mostly dia sih mungkin yang pakai. Dan ini ada TV, terus ada sofa juga. And that's our dinner, baru aja tadi dianterin. Terus bednya juga oke banget. Di sini ada teh, airnya complimentary. Oh, and this is our favorite part, which is the view. Viewnya ada di Bundaran HI. Dan sekarang aku lagi ada di Jakarta. Akhirnya aku bisa pulang kampung. Sebenarnya aku udah pernah rencana mau balik ke Indonesia itu pas bulan Desember. Waktu itu karantinanya masih 3 hari sebelum virus Omicron, mutasi Omicron datang lagi. Jadinya karena waktu itu karantina jadi 5 hari, terus 10, 14, aku menunda kedatangan ke Indonesia dan digantiin pas sekarang ini aku baru datang kemarin tanggal 21 Januari 2022. Nah, per tanggal 13 Januari 2022 karantina itu menjadi 7 hari. Bahkan dari negara-negara yang sebelumnya ada 14 hari baru aja recently ganti jadi 7 hari lagi. So yes, I think it's a good time. Karena aku udah kangen banget sama Indo, aku pengen ketemu keluarga juga, karena kita mau kayak ada resepsi wedding gitu. Jadinya kita ke Indonesia. Kali ini aku mau share tentang dokumen apa aja sih yang perlu dibawa waktu masuk ke Indonesia di masa pandemi ini kalau mau travel. Juga tentang gimana sih prosesnya waktu kita mau dari bandara keberangkatan sampai datang di Indonesia. Oh iya, sekarang juga selain Soekarno-Hatta juga ada bandara lain yang buka untuk international flight seperti Juanda Surabaya sama Samratulangi di Manado. Jadi gunanya itu katanya untuk menyebar ya, karena kan sekarang berpusatnya di Jakarta karena volumenya juga semakin banyak, jadi dibagi juga. Dan karantina itu dilakukan di bandara pertama, di kota pertama yang kita masukin pas kita datang ke Indonesia. Jadi kalau datangnya di Jakarta, kita harus karantina di Jakarta dulu sebelum lanjut flight ke mungkin mau ke kota-kota lainnya. Sebelum berangkat aku udah siapin beberapa dokumen, dan dokumen ini aku persiapkan berdasarkan persyaratan yang dicantumkan oleh Embassy Indonesia di Singapura. Kalian harus cek di website kedutaan besar di negara kalian itu peraturannya apa aja kalau mau masuk ke Indonesia. Cuma overall mungkin sama. Di sini tuh ada yang pertama adalah hasil PCR test, dan PCR test ini dilakukan maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalkan flightnya tanggal 21, kita bisa PCR test tanggal 19 atau tanggal 18 itu maksimal. Dokumen kedua yang dibutuhin adalah vaccination certificate atau vaccine card. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita udah dosisnya penuh, udah full dose terima vaksin COVID-19.
Selain itu juga ada visa. Jadi untuk yang bukan warga negara Indonesia, contohnya suami aku kan warga negara asing, dia butuh visa buat masuk ke Indonesia karena belum bisa travel for tourism purpose. Jadi dibutuhkan visa, dan visa ini udah harus disediakan jauh-jauh hari sebelumnya karena ada prosesnya ya. Aku visanya apply lewat agent, jadi aku kurang tahu pasti gimana prosesnya. Yang jelas kalian bisa buka aja, bisa Google, bisa apply sendiri kok lewat online. Dan dokumen selanjutnya yang dibutuhin QR code hotel karantina. Jadi setibanya kita di Jakarta, aku tuh diminta QR code hotel karantina. Jadi sebaiknya kita harus book jauh-jauh hari, jangan booking di hari yang sama karena persiapannya lebih enak, terus lebih teratur juga, cepat juga keluarnya. Dokumen selanjutnya yang harus disiapin adalah ngisi e-hack. Ini ada di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebelum masuk ke Indonesia udah harus download dulu, harus isi e-hacknya. Itu semacam health declaration gitu. Kita diminta upload vaksin certificate, fotonya ya, foto vaksin certificate-nya. Oh ya, dan juga ada harus udah selesai PCR. Jadi kita bisa ngisi itu, terus flight-nya, kayak personal details juga. Udah, itu aja. Untuk proses berangkat dari bandara di Singapura, aku di Changi cuma diminta hasil PCR sama vaccination card karena aku citizen Indonesia ya. Dan untuk suami aku, dia juga dimintain visa, vaksin card, terus PCR lengkap diminta sama mereka. Ya, kita masuk, semuanya lancar. Nah, pas turun dari pesawat, kita langsung cepet-cepet jalan karena kita tahu kita harus swab test dulu. Nanti swab testnya itu ada yang dari hidung dan juga dari mulut. Kayak ada pos-pos gitu. Di pos pertama pas kita masuk, mereka ngecek dulu data kita, minta paspor dan boarding pass juga. Setelah itu kita lanjut ke pos selanjutnya, itu kita dimintain QR code hotel karantina. Nah, makanya hotel QR code ini kalian bagusnya tuh booking dulu. Aku share nanti websitenya di mana sih ada list hotel karantina di Jakarta dan di kota-kota lain. Ini websitenya kayak website resmi gitu, dan aku saranin sebaiknya kalian booking email atau WhatsApp langsung ke hotel yang kalian mau. Jadi nggak perlu ada third party gitu. Mereka juga sangat-sangat welcome, and ya semua experience-nya jadi oke gitu sih. Dan selanjutnya masuk ke pos swab test. Di pos swab test ini ya udah cepet banget kok, hasilnya nanti dikirim ke hotel. Jadi per tanggal 28 Desember 2021, karena kan sebelumnya kita harus nunggu 2 jam di bandara. Aku juga kayak udah siap tuh nunggu. Ternyata untuk sekarang ini kita tinggal nunggu di hotel dan hasilnya bakalan dikirim ke hotel langsung. Jadi kita nggak perlu nunggu lama di bandara, bisa langsung istirahat. Sesampainya di hotel, kita nggak masuk di lobi depan ya, kayak kita diselundupin lewat belakang gitu, karena itu memang udah prosedurnya biar nggak nyampur sama tamu hotel yang bukan karantina. Dan untuk bedain kita tuh tamu karantina atau bukan, kita dikasih kayak gelang gini. Ini gelang isinya kayak nama, terus ya udahlah details kita. Ini kayak nggak boleh dilepas sampai masa karantinanya selesai. Dan selama karantina, paspor itu ditahan oleh pihak hotel dan akan dikembalikan nanti setelah kita check out dan saat hasil PCR terakhirnya itu udah negatif. Overall experience-nya very pleasant, apalagi waktu kita baru aja mau ambil bagasinya tuh udah disiapin gitu loh sama staffnya, staff airport, dan juga ada staff dari Mandarin Oriental yang udah bantuin di sana, udah pegang papan nama gitu. Dia bantuin kita ambil bagasinya, terus masukin ke kayak alat pengecekannya si custom itu, dan juga sampai nganterin ke mobil, dan kita di pick up sama pihak hotelnya. Jadi udah termasuk transport ke hotel. So yeah, that's all about dokumen dan juga pengalaman aku pulang kampung. It's kind of
itu kayak kind of straightforward ya prosesnya. Yang penting kalian udah harus siapin ready on hand kayak gini, semuanya di print. Jadi gak ribet-ribet lagi nyari di HP. Insya Allah semuanya bakalan lancar. Jadi tetap jaga diri, jaga kesehatan juga, jaga kebersihan. Yang penting banyak-banyak berdoa juga. Semoga kalau kalian nonton video ini, semoga kalian yang mau pergi ke Indonesia, prosesnya juga dimudahkan dan dilancarkan. Thank you for watching this short video. I hope it's short enough dan aku harap ini cukup informatif. So, I'll see you on another video. Bye-bye!